Salam, selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu kembali untuk bersama-sama kita akan belajar firman Tuhan pada pagi hari ini yang diambil dari surat Roma pasal yang ke-10 ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-21. Ya, judul firman Tuhan pada pagi hari ini mengalami degradasi iman. Nah, seperti apa dan bagaimana dan apa yang harus kita lakukan supaya iman kita ini akan terus bertumbuh dan berbuah banyak dalam kehidupan kita. Kita akan belajar lebih dalam lagi bersama dengan surat Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Roma ini. Mari kita akan berdoa, mohon pimpinan Tuhan terlebih dahulu. Bapa Surgawi, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Kami rindu mendengarkan sabda-Mu dan kiranya Engkau berbicara kepada kami. Karena hati kami siap, hati dan pikiran kami terbuka untuk menerima kebenaran firman-Mu. Pakai lidah bibir hamba-Mu dalam memperkatakan firman Tuhan ini supaya menjadi alat Tuhan untuk menyampaikan berita firman-Mu ini sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, menjadi sebuah perenungan bagi kita semuanya. Mengapa orang-orang Kristen pada zaman sekarang ini mereka mengalami degradasi iman dalam kehidupan mereka sebagai orang percaya? Apa itu degradasi iman? Artinya kualitas imannya menurun, kemudian kualitas dari segala sesuatunya, dari hidupnya yang seharusnya menunjukkan pertumbuhan juga tidak mengalami pertumbuhan, justru semakin menurun dan merosot. Ini ada pengaruh apa dan mengapa hal itu bisa terjadi? Nah, ketika kita merenungkan hal itu di dalam kehidupan kita, apakah mungkin kita salah satu dari orang-orang yang mengalami degradasi iman itu dalam kehidupan kita? Apakah mungkin kita ini juga termasuk orang-orang yang mengalami penurunan kualitas iman dan kualitas hidup kita sebagai orang percaya? Nah, hari ini kita akan belajar banyak dari situ. Apa yang Rasul Paulus sampaikan kepada jemaat di Roma ini menyampaikan sebuah pesan yang sangat penting sekali, sebuah pesan yang sangat menarik. Ada beberapa alasan mengapa orang-orang Kristen mengalami yang disebut dengan degradasi iman itu tadi. Nah, jika kita merenungkan, iman timbul dari pendengaran. Iman kita ini timbul dari kita mendengar apa yang disampaikan tentang firman Yesus Kristus. Oleh Injil itu yang kita terima, oleh Injil yang kita dengar itulah kita akhirnya memiliki kehidupan iman yang baik. Kalau beberapa waktu yang lalu kita bicara tentang kasih yang mula-mula yang sudah mulai hilang. Nah, hari ini saya ingin mengingatkan kepada kita semuanya melalui firman Tuhan ini, yang disampaikan Rasul Paulus ayat yang ke-17. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Maksudnya bahwa kita mempunyai iman, kita beroleh kasih karunia. Di dalam iman percaya kita kepada Yesus Kristus, itu semua karena kita mendengarkan firman. Kalau tidak mendengarkan firman, tidak mendengarkan Injil, tidak mendengarkan berita tentang firman yang hidup itu, bagaimanakah mungkin kita mempunyai iman? Bagaimana mungkin kita mengimani Yesus di dalam kehidupan kita, sedangkan kita tidak mendengarkan tentang Dia? Tetapi kita sudah memperoleh itu. Kita sudah mempunyai iman di dalam kehidupan kita. Kita sudah dianugerahi dan diberikan kasih karunia Allah, iman yang timbul mula-mula dalam kehidupan kita, yang menjadikan kita sebagai orang percaya, yang menjadikan kita sebagai orang Kristen pada zaman sekarang ini. Ketika label itu sudah ada dalam kehidupan kita, maka seharusnya kalau iman itu terus bertumbuh, harusnya menghasilkan buah. Dikatakan seseorang itu mempunyai iman yang benar, iman yang hidup di dalam Kristus, itu hanya bisa dilihat dari buahnya. Buah apa yang dihasilkan dari hidupnya itulah yang akan memberikan
satu penjelasan, tidak perlu kita memberikan kata-kata, tetapi melalui apa yang kita hasilkan dalam hidup kita lah, kita sudah bisa menjelaskan keseluruhan dari seluruh iman hidup kita kepada Yesus Kristus. Apa yang kita hasilkan? Ya, perubahan-perubahan apa? Kemudian sikap dan perilaku yang seperti apa yang kita lakukan, dan perbuatan-perbuatan apa saja yang sudah menjadi cermin gambaran bahwa kita ini orang yang bertumbuh di dalam iman kita kepada Yesus Kristus. Ya. Kalau kita melihat sekarang ini seperti sebuah tren bahwa orang-orang mulai mengabaikan kehidupan keimanan mereka kepada Yesus. Mereka mulai mundur dari pelayanan mereka, mereka mulai meninggalkan iman mereka mulai mengalami yang disebut degradasi iman itu. Apa yang menjadi persoalan di dalamnya? Ya. Rupanya kalau kita menyelidiki ada disinformasi, ya, yang tidak tepat sasaran, ya, karena mereka tidak menyelidikinya, tidak memperhatikannya, dan tidak memahami secara keseluruhan. Misalnya, mengapa ada hoax itu? Ya, dan mudah sekali hoax itu menyebar kemana-mana. Ya, orang mendengarkan berita hoax ini, ya, hanya mendengar dari covernya saja, melihat dari sampulnya saja, ya, tanpa melihat kebenarannya, tanpa melihat isinya secara utuh. Yang terjadi apa? Dia akan main comot dan kemudian dia akan lemparkan ke tempat yang lain, dia akan sharingkan ke yang lainnya, dan orang akan menerima dengan mentah-mentah, ya, tanpa menyelidiki asal muasalnya dari mana dan mengapa ini bisa terjadi. Mereka tidak memahami sampai sejauh itu, sehingga ketika ini semakin banyak, ya, sudah berantai, disaringkan, dikirimkan, misalnya di grup WA saja yang sekarang ini sedang marak di media sosial, ya, ada satu berita yang tidak benar kemudian dibagikan kepada yang lain, dan orang yang menerima itu tidak menyelidiki dulu, tidak mencermati, tidak mau melihat kebenarannya lebih dahulu, benar atau tidaknya, ya. Tetapi mereka akan langsung comot, oh iya judulnya sepertinya benar sekali ini. Kemudian dilemparkanlah ke yang lainnya, disaringkan kepada teman-temannya, dan itu akan menjadi persoalan yang tersendiri. Nah, banyak di antara kita juga demikian, ya. Kita tidak mau menyelidiki, ya, kebiasaan-kebiasaan yang seperti inilah yang rupanya, ya, kalau kita boleh mengatakan orang Indonesia ini, ya, mungkin kita juga termasuk di dalamnya, orang yang tidak suka membaca, ya. Tidak membaca informasi itu secara detail, ya, dari mana sumbernya dan seperti apa kebenarannya, ini baik atau tidak, ini benar atau tidak, kita akan langsung menelannya dengan mentah-mentah, ya. Ini kita, ya. Mungkin saya dan panjenengan semuanya juga termasuk orang-orang yang demikian, ya. Sehingga informasi yang tidak benar kadangkala itu menjadi sesuatu yang benar menurut pandangan kita, tetapi informasi yang benar itu seringkali terabaikan. Karena apa? Kita tidak suka membaca, ya. Nah, di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, mengapa orang Kristen mengalami degradasi iman di dalam kehidupan mereka? Bukankah iman itu timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus, ya. Ada dua alasan yang Paulus sampaikan. Yang pertama, ayat yang ke-18 berkata, tetapi aku bertanya, adakah mereka tidak mendengarnya? Ya. Setiap orang, ya, orang Kristen, orang yang percaya kepada Yesus, yang mempunyai iman yang benar di dalam Kristus, seharusnya, ya, dari segi usia mereka, sudah bertahun-tahun mereka mendengarkan khotbah-khotbah yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan, dan mungkin mereka mempelajari sendiri firman Tuhan, membaca firman Tuhan, Alkitab itu ada di rumah mereka masing-masing. Seharusnya, ya, mereka menunjukkan progres hidup iman yang benar itu, ya. Ada banyak teguran dari firman Tuhan, ada banyak peringatan dari firman Tuhan, ada banyak hal tuntunan yang baik dari firman Tuhan, ya. Tetapi masalahnya apa? Kita tidak mendengar, ya.
Kata mendengar ini adalah kata aktif, artinya kita menyendengkan telinga kita, membaca, mata kita melihat dari bacaan firman Tuhan, dan mungkin dari berita firman yang kita terima, kita memperhatikan, menyimaknya dengan betul, kemudian kita memahami, menyelidiki kebenarannya, dan membaca isinya secara keseluruhan. Kebenarannya apa, dan apa yang harus dilakukan, apa yang patut diperbuatnya sesuai dengan tuntunan yang benar ini. Nah, kalau ini seharusnya terjadi dalam kehidupan kita, ya, dalam 1 tahun seharusnya sudah menunjukkan progres imannya yang baik. Tata cara hidupnya, perilakunya, tutur katanya, sikap hati dan pikirannya seharusnya selaras dengan apa yang diajarkan oleh firman Tuhan. Nah, ketika sudah selaras dengan apa yang diajarkan oleh firman Tuhan, seharusnya kehidupan mereka mengalami pertumbuhan iman. Itu logisnya seperti itu. Tetapi mengapa justru iman mereka tidak bertumbuh? Mengapa orang Kristen yang bertahun-tahun sebagai orang Kristen mereka tidak menghasilkan buah dalam hidupnya? Mengapa sikap perbuatan hidupnya tidak menunjukkan adanya perubahan-perubahan hidup yang baik dan benar sesuai dengan yang diajarkan oleh firman Tuhan? Masalahnya apa? Masalahnya mereka mendengar, tetapi mereka tidak menanggap itu dengan baik. Ya. Itu alasan yang kedua. Tetapi kita jelaskan dulu alasan yang pertama, mendengar di sini yang seperti apa. Mereka hanya membaca, mungkin sambil lalu, judulnya saja. Ya. Kemudian ketika mereka mendengarkan pun dari khotbah, ya mungkin mereka sambil lalu mendengarnya. Itu pun ketika mereka sudah mendengar selesai ibadah, mereka akan pulang dan tidak membawa apa-apa karena tidak dimasukkan ke dalam pikiran mereka, tidak masuk ke dalam hati mereka. Mereka tidak menyimpan firman Tuhan itu dengan sungguh-sungguh. Ya. Mereka tidak menghidupi firman Tuhan itu. Itu sebabnya orang Israel, mereka yang sudah bertahun-tahun mengikut Tuhan, mereka yang sudah bertahun-tahun menjalani kehidupan mereka, ya, dalam tuntunan firman Allah, hidup mereka pun tidak pernah menunjukkan progres kehidupan iman yang baik. Ya. Tidak ada pertumbuhan. Stagnan itu masih mending. Tetapi justru mereka semakin merosot. Ya. Nah, coba kita memperhatikan kehidupan kita pada saat ini. Sudah berapa lama kita menjadi orang Kristen? Ya. Kalau kita menjadi orang Kristen sudah lebih dari 1 tahun, seharusnya menunjukkan sikap hidup kita yang sesuai dengan apa yang diajarkan oleh firman Tuhan. Nah, kalau hidup kita tidak sesuai dengan firman Tuhan, berarti sama. Selama ini kita hanya mungkin kalaupun membaca, kita hanya membaca sambil lalu tanpa menyelidiki dan tidak meresapi setiap ajaran firman Tuhan itu dengan baik dan tidak menyimpannya dalam hati kita sehingga kita tidak melakukannya di dalam kehidupan kita. Imannya tidak bertumbuh. Kehidupannya tidak menghasilkan buah apapun. Ya. Tetapi orang Kristen yang baik, orang Kristen yang benar, mereka akan mendengar firman Tuhan itu dengan sungguh-sungguh. Mereka akan menyerap setiap ajaran firman Tuhan itu, memahami, berusaha untuk mengerti apa yang menjadi maksud Tuhan, apa yang Tuhan mau untuk dilakukannya, perubahan-perubahan apa yang dikehendaki oleh Allah melalui firman ini kepadaku, dan aku akan lakukan itu dalam kehidupanku. Maka hidupnya akan mengalami progres. Setiap saat, setiap waktu, setiap tahun akan menunjukkan pertumbuhan imannya. Ya. Kalau pertumbuhan imannya baik dan benar, ya, kita bisa melihat buah apa yang dihasilkannya. Ya. Sikap hidupnya bagaimana? Menjadi teladan enggak bagi orang lain? Menjadi berkat tidak bagi orang lain? Sikapnya dia terhadap orang-orang yang ada di sekelilingnya, apakah mereka mengasihi sesamanya, mengasihi saudara seimannya, mengasihi hamba Tuhannya, mengasihi keluarganya. Ya. Kita bisa melihat segala sesuatunya dari apa yang dihasilkan dari hidupnya. Nah, yang kedua, persoalan yang kedua adalah menanggapnya. Ya. Banyak orang yang sudah mendengarkan firman Tuhan, tetapi mereka tidak meresponinya. Ya. Mereka tidak menangkap maksud dari firman Tuhan itu karena mereka tidak membaca dengan sungguh-sungguh. Ya. Setiap pesan yang disampaikan Tuhan melalui firman-Nya
tidak kita terima dengan baik, ya. Kalau sudah tidak diterima dengan baik, apakah mungkin kita akan meresponi firman Tuhan itu? Nah, kalau bertahun-tahun yang terjadi seperti itu, ya, iman kita ini ya hanya sebagai legalitas saja. Ya, seolah-olah bahwa saya sudah menjadi orang Kristen, selesai. Ya, ya tentu saja percuma, sia-sia apa yang kita lakukan. Ya, ya kita seperti membuang waktu dalam kehidupan kita, menyanyiakan waktu yang baik yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Seharusnya kita dapat mengisi tahun-tahun hidup kita, ya, dengan firman Tuhan yang membuat kita ini semakin bertumbuh, semakin mengenal Tuhan, semakin mengasihi Tuhan, semakin hidup takut akan Tuhan, dan semakin mentaati firman Tuhan, melakukannya dengan penuh kesetiaan karena kita menanggapnya. Ya. Bangsa Israel mengalami degradasi iman dalam kehidupan mereka, kehidupan iman mereka ini merosot, bahkan mereka mulai menurun, mereka mulai meninggalkan Tuhan, mereka mulai hidup tidak percaya lagi kepada Tuhan, ya, karena mereka tidak menanggapnya. Ya. Mereka tidak mampu menangkap maksud dari firman Tuhan ini, ya. Seperti orang yang termakan isu hoaks itu tadi, ya. Mereka tidak membiasakan diri membaca firman Tuhan. Apalagi sekarang setiap hari ada renungan firman Tuhan yang dibagikan. Ya. Mungkin kita, ya, kalau melihat centang biru sudah, wah ini sudah dibaca. Belum tentu, ya. Belum tentu centang biru itu dibaca. Hanya dibuka saja tetapi mungkin tidak dibaca. Ya. Orang-orang yang seperti itu mereka akan sama saja menipu dirinya sendiri. Mereka sama saja dengan membohongi dirinya sendiri. Karena apa? Mereka tidak membaca firman Tuhan. Ya. Kalau orang-orang yang sudah menerima firman Tuhan setiap hari, setiap saat dalam hidupnya, dan mereka sungguh-sungguh membacanya, menyelidikinya, yakinlah kita akan diberkati dari firman Tuhan itu. Dan kalau kita diberkati dengan firman Tuhan, kita pasti akan bertumbuh dalam iman kita. Ya. Tidak akan sampai kita mengalami degradasi iman dalam kehidupan kita. Ya. Kita menjadi orang Kristen, percaya Yesus, hanya cukup seperti itu saja. Ya. Kita perlu bertumbuh dalam iman. Kita perlu semakin hari semakin mengenal Tuhan. Kita perlu dan harus setiap hari kita menunjukkan progres kehidupan kita sebagai orang percaya yang berkualitas dalam hidupnya. Ya. Kita harus menghasilkan buah-buah yang baik dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, ya, kita harus mendengar firman Tuhan, dengar-dengaran firman Tuhan, baik dari pemberitaan yang kita dengar di telinga kita, melalui khotbah-khotbah, maupun melalui perenungan firman Tuhan. Ketika kita meluangkan waktu, ketika kita menyediakan waktu untuk kita membaca firman Tuhan dengan seksama, menyelidiki setiap bagian-bagian dari firman Tuhan ini, dan kita menyimpannya di dalam hati kita, dan kita mengolahnya karena kita menanggap firman Tuhan ini, menanggapinya, meresponinya, dan kita melakukannya dalam kehidupan kita. Yakin dan percaya saja, jika itu yang kita lakukan dalam kehidupan kita, iman Bapak Ibu Saudara semuanya pasti akan bertumbuh. Nah, kalau imannya bertumbuh, ya, pasti akan menghasilkan buah-buah yang baik dalam kehidupannya. Buah dari imannya, ya, akan menunjukkan buah yang bisa dinikmati oleh sesamanya. Mengasihi Tuhan, mengasihi sesamanya, dan senantiasa mengenal Tuhan, hidup takut akan Tuhan, menjadi teladan dalam sikap dan perbuatan mereka yang terpuji, menjadi berkat bagi sesamanya. Tentu itu akan menjadi satu berkat yang luar biasa dalam kehidupan kita. Yakinlah, ketika kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, ada berkat Tuhan yang luar biasa yang akan mengubahkan kehidupan kita, yang akan mengubahkan cara hidup kita, yang akan membuat sesuatu hal yang baru dalam kehidupan kita untuk kita menjadi berkat bagi semua orang. Kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini akan menjadi berkat dan kekuatan bagi kita untuk kita terus bertumbuh dalam iman, mengalami progres yang sangat baik, ya, pertumbuhan yang signifikan, yang akan menghasilkan buah-buah yang luar biasa di dalam kehidupan kita, dengan sikap, perilaku, perbuatan, dan tindakan, tutur kata, sikap hati, dan pikiran kita,
yang senantiasa menjadi berkat bagi semua orang. Kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu, dan hamba-Mu sudah selesai berbicara, tetapi roh Tuhan tidak akan pernah berhenti berbicara untuk mengingatkan kami. Kiranya Tuhan yang akan menolong kami untuk kami melakukan apa yang Tuhan ajarkan. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin.